Bedanya band long trip dengan band lokal mungkin cara mereka flooring. Flooring itu ketemu. Betul. Yang jauh kalau Indonesia Ya. Papua. Papua Nabire pernah. Oh, Ada yang ngasih baki, isinya uang, dikalungin uang. Nah, itu ada tuh. Ini bukan komunitas tapi organisasi besar ya. Udah legal di bawah Kemenhumkam, berbadan hukum juga. Udah tersedia juga BPJS Ketenagakerjaan. oh, Tolonglah, kadang lagu-lagu kalian itu terkenal dari kita yang dari kita yang kafe-kafe, janganlah dikenakan apa sih namanya, harus bayar royalti dan segala macam. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. Welcome to AB Podcast. Open your mind. halo, selamat sore, kakak atau apa nih aku panggilnya? Panggil Cece dong. Panggil Cece itu Cece. udah kakak juga. Ya, Cece ya. Apa kabarnya, Ce? Lumayan baik. Lumayan baik ya. Half lah baiknya ya. Sudah lama saya tidak bertemu dengan salah satu vokalis Kota Pekanbaru. Iya. Jadi alhamdulillah sehat aja ya. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Susah ya kita mau ketemunya ya. Janjian terus tapi nggak jadi ketemu ya. Seperti Aduh. itulah. Tapi alhamdulillah kita bertemu di satu frame ya. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana keadaan permusikan sekarang, Ce? Permusikan setelah COVID melanda yang lama itu ya, Ya. sekarang udah normal, Sudah udah balik normal. lagi, Ya. long trip udah mulai lagi, begitulah. Sudah aman. Sudah aman. Jadi kalau boleh tahu sedikit kegiatan kesaran Cece sekarang seperti apa setelah kita endemi ini? Oh, setelah endemi Ya. ya. Pastinya udah balik kerja lagi, Sudah balik ya? long trip lagi. Itu di tahun lalu ya, kan udah mulai normal semua. Betul. Di Agustus tahun lalu. Kalau sekarang lagi nganggur sebentar, lagi istirahat sih. Lagi istirahat, lagi nungguin ada nanti jadwal tripnya. Ada jadwal tripnya ya. Jadi untuk sahabat-sahabat AB semua, kita mau kenalin dulu nih, ada Cece Melda, salah seorang vokalis Kota Pekanbaru yang sudah melalang buana ya. Nih, Bang, Iya melintang. kan memang seperti itu. Yang sudah mendedikasikan hidupnya di dunia permusikan. Mendedikasikan. Berbakti banget Iya, aku dengan betul musik kan. ya. Sedikit biar ada flashback ke belakang sedikit nih, kita bercerita sama sahabat-sahabat AB semua kan. Jadi Cece ini memulai karir bermusik itu dari umur berapa? Dari tahun berapa gitu? Aduh, umur berapa? Kalau dibilang itu dulu dari masa-masa masih sekolah. Ya, Ikut-ikut. SMP, SD, SMA? SMP, SMA, tapi nggak ini ya, nggak full. Maksudnya cuma iseng-iseng doang, Betul, bareng-bareng betul. teman main-main musik Iya, doang. And then waktu itu abis tamat SMA juga sembari kuliah sambil-sambil main musik di sini. Oh, gitu kuliahnya ya. di sini, di Pekanbaru ya? Kuliah di Pekanbaru. Betul. Ya pokoknya pernah bantuin band long trip juga dulu beberapa, masih ada pub di sini ya, kayak apa ya, Bandario, Pangeran, pernah Betul. juga di situ. Tapi abis itu vakum. Betul. Vakum, terus pernah buka usaha, buka butik sendiri segala macam, tapi kalau orang seni kayaknya nggak bisa berhenti di musik deh, apalagi Betul. orang musik. Jadi udah stuck pikiran, oh balik lagi deh ke musik. Sempat kerja di Karena- bank juga segala macam, udah ujung-ujungnya balik lagi ke musik. Kalau orang seni itu memang tidak bisa menghilangkan jiwa seninya. nggak bisa. Nggak bisa. Mau gimana pun Anda menghilangkan jiwa seni Anda tidak bisa. Tidak bisa. Karena ya contoh dari episode sebelumnya kita bertemu juga dengan seorang banker Kota Pekanbaru juga, yang sekarang dia juga sambil bekerja sambil bermusik. Bener, banyak itu yang ya kayak gitu, banyak. Dia masih ngelola keseniannya dengan ngelola pekerjaannya gitu. Oh, Selagi itu tidak mengganggu dan dia masih fine-fine saja, kenapa tidak ya gitu. Iya. Banyak sih kawan-kawan kita yang sambilan bekerja ya kan, Ce? Banyak Ya. kali. Jadi Cece memulai karir itu dari sekolah. Ya, itu bukan karir ya. Ya, bukan memulai- karir lah. memulai bernyanyi lah ya, memulai begitulah. bernyanyi. Iseng-iseng nyanyi-nyanyi lah. Dulu lagu pertama yang Cece hafal apa? Pertama kali? Ya, Lagu pertama dulu yang sering dinyanyiin. Dulu ya, Ya. Karma. Karma. Nah itu sampai sekarang tapi masih Masih itu, ya. masih Itu laku tahun berapa ya lagunya ya? Mungkin pada tahu nih lagu-lagu lama itu. Boleh Ce dinyanyiin sedikit nih lagu kesukaan dan lagu perdana yang Cece
pernah nyanyiin gitu di depan khalayak rame? Lagu kesukaan ya. Suaraku kan memang agak cempreng yang tinggi-tinggi ya. Biasa lagu rock, tapi jangan nanti pada bubar nih sahabat Abi Project nih. Lagu ini aja deh, salah satu lagu ini kesenangan lagu almarhumah mama. Dia senang banget kalau aku nyanyiin ini. Tapi song pertama aja ya. Siap, boleh. Maaf kalau kurang bagus. Nggak apa-apa, nanti kita edit. Itu lagu From This Moment. Oh ya, tahu. Tahu ya? Oke, tahu. kita kasih song pertama. Oke, aja. sahabat Abe, kita dengarkan sedikit penggalan lagu darinya Cece. Silakan. From this moment, love has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. Udah segitu aja. Keren. Kalau saya sih yes. Enggak. Betul-betul pakai kemeja kan rasa-rasa jadi anang gitu kan. Ya, berarti itu salah satu lagu yang berkesan ya bagi Cece ya? Berkesan, itu kalau udah pulang long trip itu ya, di rumah sering minta nyanyiin mama itu. Ternyata Cece ini salah satu vokalis yang bertalenta juga. Iyalah, sudah melalang buana masa tidak bertalenta. Udah ya biasa kan? aja, masih belajar, masih banyak yang bagus daripada kita banyak. Terus kita sih pengen tahu nih, kan Cece selalu nih salah satu musisi Pekanbaru, pernah main di beberapa tempat di Pekanbaru juga ya, beberapa pub di Pekanbaru. Pekanbaru justru aku nggak laku. Tapi kan pernah. Pernah. Jangan bilang tidak pernah. Pernah, tapi tetap sama band long trip, nggak dengan band lokal. Tidak dengan band lokal. Itu datangnya juga dari luar kota. Abis long trip nyambung gitu. Oh gitu. Jadi nyambungnya di kota sendiri. Iya, nyambungnya. Itu jatuhnya bukan long trip, Cece. Tetap jatuhnya lokal. Iya. Benar. Tapi dari sejauh ini nih, dari awal mula Cece berkarir sampai sekarang nih, itu dari kota yang paling dekat yang pernah Cece tempuh, dan dari yang paling jauh itu kemana aja? Paling dekat? Ya. Paling dekat mah masih Riau ke Kepri ya, Kepri, Batam. Batam. Itu paling dekat Betul, ya, cuma 45 menit kan. Iya, masih 45 menit lah. Paling jauh. Luar negara jauh ya, tapi kalau naik pesawat nggak jauh juga ya. Maksudnya, paling jauh kalau Indonesia Papua. Nabire pernah. Oh, Papua sudah pernah ya? Udah. Oh. Kok tiba-tiba jadi orang Papua saya? Udah. Terus kalau untuk Papua sendiri dengan kawasan yang jauh dan bahkan dengan ya sebanyak itulah hiruk pikuknya di sana, apa sih momen yang paling berkesan bagi seorang Cece Melda setelah long trip? Kan kebanyakan ya yang kita gali dari tim investigasi kita ya kan sudah mencari informasinya ya kan? Cari ya. Ya, kita kan sudah riset dulu. Benar. Ini Cece, udah pernah di Papua ini. Ternyata sumbernya Sudekat gitu kan. Air Sudekat. Enggak. Jadi mungkin nih kita ngambil dari yang terjauh dulu nih, Papua ya. Di Papua dari yang terjauh, apa sih hal yang sangat berkesan bagi Cece di sananya? Baru kita nanti hal yang tidak berkesan. Nah, kita pilih yang berkesan dulu biar enak dulu. Kalau tiap tempat itu pasti berkesan. Betul. Nggak harus di Papua. Betul. Setiap tempat pasti Cuman berkesan. ini kan kita hitungannya yang paling jauh nih. Paling jauh. Paling jauh kesannya apa ya? Kalau aku sih dapat teman baru, keluarga deket. Istilah kita long trip kan kita jauh dari keluarga ya. Betul. Mereka keluarga kita. Terus tahu makanan khas, budaya mereka di sana gimana, apa segala macam. Tapi gitu. dengan kan yang kita tahu nih ya, Papua dengan armadanya yang sangat jauh. Kalau kita misalnya mau kesana kan jauh-jauh banget, terus aksesnya sangat jauh gitu. Setiap hari. Terus Cece di situnya seperti apa sih gitu loh? Apakah diberi kan saya juga belum tahu nih seperti apa sih long trip ini gitu loh kan. Penyanyi long trip itu seperti apa? Apakah di situ tinggal di mes atau harus jalan kaki sekitar 4 meter ke sana, 4 kilo ke sana atau gimana gitu? Ada mesnya. Ada mesnya. Ada mes tempat tinggal. Itu di kota atau di daerahnya? Di kota. Di kota ya.
Tapi kalau seandainya biasanya kan di luar dari jam kerja biasanya kita masih boleh ikut event kan, itu bisa jadi ke daerah juga. Oh, jadi di luar long trip yang sudah kita yang udah tanda tangan kontrak, kita bisa ngambil event lain. Ada beberapa tempat yang boleh, ada yang tidak. Oh, gitu. Itu tergantung dari isi kontraknya juga. Enak juga ya. Enak kalau nyambi. Mungkin nih teman-teman masih bingung nih. Long trip apa sih? Coba Cece kasih tahu dulu long trip itu apa, bagi vokalis itu apa, long trip itu apa gitu. Long trip pastinya kita mainnya di berbagai tempat ya, nggak di satu tempat. Betul. Itu kalau istilahnya kan, kalau musisi ini kan ada istilah musisi lokal, musisi long trip gitu. Nah kalau long trip itu memang udah ada band long tripnya gitu di masing-masing daerah, dan isinya juga macam-macam daerah orangnya gitu. Banyak dari berbagai daerah. Benar, dan biasanya kalau long trip itu gini, kita kelar kontrak di sini, kita langsung long trip lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Nah, itu Gitu. karena itu dinamakan long trip gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan dalam satu band ini bisa dari berbagai kota ya orangnya ya? Iya. Berarti Macam-macam. keren, berarti enak juga kalau untuk nambah Se-Indonesia. wawasan ya Iya, banget. sama teman-teman. Keren sih. Tepuk tangan dulu lah buat Cece. Keren ya. Seorang Wonder Woman perempuan ini ya. Vokalis perempuan. Tolong dilihat di lirik ini pemerintahnya. Untuk pemerintah. memajukan musik Pekanbaru ini. Benar, harus nih. Ya, Pekanbaru Harus lah, Pekanbaru banget, ya. Iya. Itu yang paling berkesan tadi ya. Bisa nambah teman, nambah keluarga juga di sana. Yang paling tidak berkesannya. Kalau sepanjang aku long trip yang tidak berkesan, ya cuma jauh dari keluarga. Jauh dari itu keluarga, nyesek ya. banget ya. Karena sih. pernah kejadian kita kalau long trip itu kebanyakan ya di hari Idul Fitri ada yang nggak bisa pulang. Dia di hari-hari penting lah, puasa apa segala macam ada yang nggak bisa pulang, itu pasti nyesek, itu aja sih. Yang hari ini Lebaran, besok udah masuk gitu ya. Sedikit curhat ya, sedikit seperti curhat. itu aja sih yang Ya begitulah namanya kita bekerja di negeri orang ya. Tapi satu pertanyaan sih dari saya kepada Cece, karena saya juga orang Pekanbaru dan Bener. pengamat, bukan pengamat sih. Apa pemusik namanya? juga dong. Pastinya akui dong. Ya. Ya sih, ya saya pemusik juga walaupun tidak diakui ya. Walaupun banyak orang tidak tahu gitu. Sama, aku juga sih. Di sini maksudnya. Ya, tapi kan setidaknya kita sedikit apa ya namanya, tidak bisa meninggalkan itu ya. Karena bisa. mungkin ini kalau di sayat nih tulisannya Bener. seni Nggak bisa. musik, Nggak bisa, maksudnya, ya. pasti ujung-ujungnya kamu balik lagi, Betul. stuck lagi, balik lagi. Atau mungkin gini, aku mau kulik sedikit Cece. Cece kan sibuk nyanyi nih. Pernah ada kepikiran nggak untuk kayaknya aku berhenti aja sih main musik nih? Gitu? Pernah. Kepikiran. Ya. Pasti di bawah kita yang lebih Ya, seger-seger banyak. Betul ya. Ya. Yang lebih Tapi masih ya jelek-jelek gini masih dipanggil juga Iya. kok. Yang penting selagi masih lancar-lancar Masih aja. laku udahlah. Betul. Pernah, tapi nggak bisa karena banyak teman-teman pada ngomong gini, kita kalau di musik ini nggak bisa langsung plek kamu berhenti gitu, stroke kamu nanti, pasti bilang gitu. Memang sih. Di hari misalnya aku cuti gitu kan, balik pasti tetap ujung-ujungnya aku cari tempat nongki yang ada live musik. Saya tahu itu. Tahu kan? Nggak bisa di mana yang ada live musik, nggak bisa. Jadi maupun namanya judulnya cuti, tetap cari musik. Iya betul. Ya seperti itulah ya. Kalau Cece ini ya sangat luar biasa lah bagi saya pribadi melihatnya. Walaupun kita baru kenal berapa lama ya Cia? Berapa Sebentar lama ya? kita ya? Baru ya. Setahun ada lah ya. Pokoknya Ada ya? awal cerita kita bertemu tuh sangat lucu juga. Iya sih. benar. Saya diculik waktu itu. Ayo Dodo. Disuruh duduk menemani Cece ini mengopi saya. Benar. Iya kan? Ada ceritanya ada itu. cerita di balik itu. Dan akhirnya Cece bikin konser di tempat saya waktu itu. Konser. Kalau kota yang paling nih dari semua kota nih, kan saya tahu juga Cece pernah di Batam, di Palembang, di Kalimantan kalau nggak salah Iya. pernah juga, terus pernah ke Papua. Kota yang paling sangat berkesan, yang mungkin yang kayaknya gua kalau dipanggil ke sini aku mau lagi nih gitu loh. Oh gitu ya. Nah, yang paling aduh cinta banget nih gitu loh. Ternate sih. Ternate. Kenapa? Banyak saweran kah? Banyak saweran ya. Sama satu lagi banyak tempat-tempatnya yang bagus menurut aku. Iya. Banyak juga tempatnya yang belum terjelajah dan ada
apa ya, teman udah kayak keluarga juga di situ. Masih pengen aku ke sana, tapi kayaknya masih pengen doang sih. Ya kadang memang dari kawan-kawan pemusik semua pula banyak juga yang banyak yang terbang ke arah timur ya. Ya, sebenarnya banyak. Tapi aku nggak lagi lah, Udah cukup. Di sini aja lah, Ceh. Di sini aku Jangan jauh-jauh, pokoknya jangan jauh-jauh. jangan jauh-jauh ya. Biar si siapa sih namanya Milea saja. Gitu. Melihat saya. Ya, terus kan nih dengan banyaknya band di Kota Pekanbaru, band apa sih namanya kalau lokal ya, band lokal. Band lokal. Banyak tuh teman-teman kita band-band di Pekanbaru yang main di pub, yang di klub ataupun di kafe-kafe atau di lounge ya, ataupun di hotel-hotel tertentu lah. Kenapa sih Cece lebih memilih untuk Long trip? terjun ke long trip gitu? Saya tahu itu Apakah karena pengen mencari ilmunya keluar atau duitnya lebih gede di luar gitu loh. Ya boleh dong kita bertanya kan. Ya mana tahu pun kalau memang besar ya kita bisa jadi penyanyi long trip juga gitu kan. Kenapa sih? Ada dua-duanya benar itu. Ya. Ilmunya juga dicari, pengalamannya itu yang kedua juga. Karena ada istilah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Oh, itu kayaknya benar deh. Oh, seperti itu ya. Apakah benar? Benar. Oh, benar. Seperti itulah. Mungkin kalau kita punya target, ngumpulin uang apa segala macam, lebih cepat di luar. Lebih cepat di luar. Jadi kalau misalnya nih ada panggilan atau mungkin nih setelah video ini tayang, ada salah satu tempat atau salah satu brand narik Cece untuk main di tempat dia. Nggak usah long trip, di sini aja main. Gimana? Tergantung budget. Tetap kembali ke sana ya. ya kita juga dibilang tidak butuh duit, kita butuh duit juga dong, ya kan? Iya benar. Ya, tapi betul juga sih tergantung budget. Ya, jadi buat para klub malam nih yang punya klub malam, yang kenal sama Cece ini, yang mau Cece ini tidak keluar kota, di calling dari sekarang. Enggak juga sih. Enggak. Kalau di Pekanbaru justru kalau seandainya ada ya nggak apa-apa juga. Tapi mungkin kesempatan masih banyak di luar, tawaran lebih banyak di luar. Gitu. Lebih emas di luar ya. ya seperti itulah ya yang terjadi di daerah sini ya. Iya, daerah sini. Jadi untuk sekarang ini Cece lebih memilih untuk long trip. Sementara kalaupun ada job lokalan nggak menutup kemungkinan pasti karena cuma mungkin gini aja sih, kalau di Pekanbaru udah penuh kayaknya ya. Udah penuh. Iya sih, bener kan? Bener. Ya karena ada juga beberapa tempat klub ya yang biasa kan long trip itu klub ya, ya klub bener. Dan pub gitu. Mereka juga mengambil dari long trip luar kan? Iya betul. Ada sebagian. Sebetulnya berpengaruh nih. Ini kita lihat dari pandangannya vokalis long trip ya. Ada pengaruh nggak atau ada hal yang harus dipikirkan nggak oleh tempat itu? Kenapa sih mereka tidak lebih memilih band lokal? Kenapa harus long trip yang diambil untuk bermain? Oke. Misalnya nih, kayak Cece kan main di Palembang nih. Bener. Toh penyanyi Palembang, band Palembang juga ada yang tidak kalah jauh gitu. Masing-masing kota pasti bagus-bagus band lokalnya ya. Pasti banyak. Mungkin ya namanya ada yang bagus dan ada yang lebih bagus gitu kan. Kenapa lebih memilih long trip gitu? Benar. Nah, ini dari pandangan Cece. Pandangan aku dan ini juga dari survei selama aku long trip ya. Kenapa tempat-tempat itu lebih memilih band long trip kadang meskipun ngambil band lokalnya. Jadi mungkin juga buat di-review sama teman-teman kita yang lokal ya. Aku yakin lokal ini sebenarnya bagus. Banyak juga yang bagus gitu. Cuma selama ini long trip survei baik dari itu manajemen apa segala macam, tamu-tamunya pada ngomong begini. Bedanya band long trip dengan band lokal mungkin cara mereka flooring itu ketemu. Betul. Band long trip mungkin lebih lama, lebih betah, lebih kayak mana ya? Kesannya mereka lebih berbaur. Mereka nyaman. Tamu kalau kita udah flooring, deket sama mereka pasti balik lagi. Betul. Balik lagi. Dan pengalaman aku kemanapun aku long trip, tamu-tamu itu udah jadi relasi semua, jadi teman semua. Pasti ditanya nanti kamu long trip kemana? Kadang ada yang kita long trip kemana, dia nyusulin. Sengaja nonton ya. Gitu kalau dia udah nyaman sama kita. Betul. Gitu. Berarti kita udah menjadi artis di hatinya. Benar. Betul, ya kan? Itu sih saran aja. Karena
banyak yang bilang ini, kalau anak lokal nggak mau flooring tuh, lihat tuh ngumpul di situ-situ aja dengan Dian gitu. Jangan dibully ya, ini bener cuma hanya pandangan. Ya kan Selama kita ini bisa, bener. kita boleh-boleh aja dong untuk Iya. memberi masukan gitu kan. Apalagi ini salah satu masukan yang membangun untuk para musisi-musisi lokal. Bahwasanya kalian juga bisa jadi luar biasa. Lo kan luar biasa. Ya. Dan satu lagi, kalau flooring itu nggak akan rugi. Biasanya ada tips pribadi. Ingat itu para ingat vokalis. itu. Tapi tidak berlaku dengan vokalis lelaki ya. Enggak, jangan enggak salah juga ya? loh. Mereka kalau tamu itu kalau memang udah yang royal nggak pilih-pilih, semuanya dibagi rata. Gitu. Iya, ini nah gitu. Itu yang bikin senang tuh. Berarti saya boleh dong nimbrung sama vokalis atau pemain-pemain band di klub atau di pub Boleh kan. dong. Mana tahu kecipratan sedikit. Bener. Ada abang nih bang. Nggak boleh memanfaatkan gitu ya. Nggak boleh. Tapi kalau ada Itu juga nggak rezeki, apa-apa. lain lagi ya. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa. Iya harus. Berarti untuk saat sekarang ini Cece lebih memilih untuk long trip dulu. Sementara karena Kan kemarin udah nih. ya sempat main di gini. kandang Ah. ya 1 bulan lebih. Coba yang lah. pernah lihat Cece ini tampil di mana beberapa waktu yang lalu ya di Pekanbaru, ditulis di komentar nanti. Iya, nyariin dong. Heeh. Kok Cece nggak ada lagi? Cece gitu. ini di mana ya? Kamu di Gitu mana kan. sekarang? Cece kok nggak ada? Aku nggak kesini lagi ya. Kamu nggak ada. Nah, adalah omongan seperti itu. Ya kan udah nih, karena kan sekarang kan keluarga juga lagi di Pekanbaru nih ya kan. Cece lagi di Pekanbaru, kemarin sudah dapat nih di Pekanbaru. Terus kenapa memilih kembali ke long trip? Kebetulan banyak tawarannya memang long trip sih. Banyak Ya banyak long trip kebetulan. Ya sekali lagi tidak menutup kemungkinan. Mana tahu di Pekanbaru lagi ada job kosong, silahkan juga gitu aja. Iya. Ya untuk sekarang mungkin karena tawarannya lebih banyak ke sana ya, Tawarannya makanya banyak lebih memilih ke sana. Itu sih ya buat teman-teman juga bantulah subscribe terus biar Yes. Cece ini bertahan di sini gitu loh. Bener. Biar Harus. Cece ini bertahan di sini, mana tahu bisa jadi host di sini. Atau boleh. bisa nanti kita jadiin Cece penyanyinya kita di sini ya kan. Boleh lah diundang. Jadi kapan apa sih hostnya. namanya home bandnya Ya, karena ada kita podcast ya. kalau vokalis itu merangkap, Iya. memang merangkap jadi MC, jadi Betul. host. Ya. Memang harus, karena juga aku kan dulu Iya. MC nih. Bener, harus bisa akrobat, sirkus, ya lengkap Tapi lah ya. saya disuruh nyanyi dan tamunya pulang. Ya itu tadi sih ya. Saya lebih suka ngomong daripada nyanyi, Sama. serius. Iya sih, aku juga Lebih sih. suka cuap-cuap daripada nyanyi. Karena cuap-cuap kita bebas sih mau ngomong apa. Kalau nyanyi kan kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kita harus bikin lagu sendiri dong. Kalau pengen liriknya kemana-mana gitu ya. Terus aku mau nanya nih, karena Cece sudah melalang buana sudah lebih. Berarti Cece di dunia musik ini sudah berapa tahun? Kalau long trip lebih kurang 5 tahun ya. 5 itu tahun. di luar dari kita. Untuk dunia musiknya udah berapa tahun berkecimpung nih? Kalau bilang gitu nanti ketahuan banget umurnya jadinya ya. Lumayan lah. Lumayan lama ya. Lumayan. Ya dengan Cece yang sudah berkecimpung dunia musik dari zaman sekolah, kuliah, bahkan sampai sekarang juga. Apa sih arti musik bagi seorang Cece Melda? Musik ya? Ya. Itu udah half of life kayaknya. Udah separuh jiwa. Gak bisa dibilang lah gimana. Ujung-ujungnya nanti pasti cari musik. Jadi udah Memang kayaknya sudah di di sini hati. deh. Memang kalau kerja itu bagusnya hobi kerja yang sama hobi. Ya, hobi Iya, yang dibayar ya. Itu enak. Jadi Enaknya satu lagi long trip, kita bisa sambil jalan-jalan. Jadi kita tahu semua tempat. Mana lagi nih? Oh, Nah, kita gitu. explore gitu. Nah, untuk gini nih, untuk Cece dengan pemain long trip. Seperti apa, gimana Cece bisa dapatin link ke sana? Apakah ada memang teman-teman yang dikenal atau memang dari manajemen tempat atau dari band sananya yang cari ke daerah-daerah lain atau bagaimana? Biasanya enggak, kita kan juga ada grup segala macam, baik itu grup di media sosial lah. Tapi kalau rata-rata sih udah dari teman-teman sendiri. Dari teman-teman ya. Dari manajemennya juga kadang kalau yang udah kenal sama kita, mungkin saya mau kamu yang nyanyi. Nah, ada juga itu deh. Ya berarti kembali lagi relasi tadi ya. Relasi. Ya sesama musisi, sesama player ya. Jadi biar juga Sama manajemen juga.
biar juga rezekinya jadi panjang kan gitu. Karena silaturahmi itu kan untuk memperpanjang rezeki. Iya bener. Betul kan? Cakep. Sikit-sikit bisa lah gitu. Aku mau nanya nih, saweran yang paling besar dan saweran menarik apa yang pernah Cece dapat dan itu di mana? Paling besar. Ya karena kan Cece sering main di luar nih ya, yang kita tahu ya, itu di Kalimantan lah, di Batam lah, di Papua pernah main juga. Nggak usah disebutin tempatnya ya, takutnya nanti. Daerah nama kotanya, kotanya aja, nggak usah disebut. Daerah Timur, ya. Terus kalau saweran band, ya macam-macam tempat sih saweran band. Tapi kalau yang pribadi nih, kalau yang pribadi ada pernah kejadian dulu mungkin tamu itu yang senang sama aku gitu kan ya. Tiap kali datang hanya memastikan aku nggak boleh duduk sama tamu lain. Datang hanya untuk ngantarkan uang dan ngantarkan makanan dan aku harus duduk di satu meja itu tanpa tamu. Nah pernah. Jadi nggak nyanyi? Enggak, maksudnya itu kan di jam flooring. Kalau jam flooring kan kita harus duduk sama tamu. Betul. Dia datang tuh hanya untuk memastikan aku nggak usah duduk sama yang lain. Tapi dia ngasih uang, nih uang kamu nggak perlu flooring kemana-mana. Nah duduk gitu. Sini aja, tiap hari manis, ya lumayan kan kalau dia tiap hari datang hanya untuk memastikan. Nah gitu. Kadang ada juga yang tamu itu dia senang kita nyanyi itu, dia datang udah. Itu kadang ada yang ngasih baki, isinya uang, dikalungin uang. Nah itu ada tuh. Asik juga ya. Ya merdeka lah kita habis itu. Berarti yang membedakan dari sini, dari lokal dan luar? Trip. Ya itu. Itu ya? Iya. Itu. Makanya kenapa banyak ditanyain kenapa nggak di sini aja? Nah, itulah jawabannya. Berarti lebih tanpa kita sadari lebih merdeka kita nyanyi di luar dibanding di lokal. Balik lagi seperti kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ya gitulah, nggak sebesar kita long trip itu aja. Berarti banyak juga berarti itu salah satu penyebab kenapa banyak player yang tertarik untuk menjadi player long trip? Lumayan itu alasannya itu juga sih. Kalau aku lebih alasannya itu. Kalau aku pribadi ya, takutnya nanti kalau ngomongnya enggak, takut kena bully. Ya dari sekian lama dan Cece juga kan banyak kenal dengan player-player dari lokal ya. Lokal enggak. Pasti ada. Enggak begitu banyak. Ya, tapi kan ada. Ya. Apakah ada mereka pernah meminta tawaran kah atau misalnya ayolah bawa aku gitu loh? Oh ada. Karena mungkin dari dia dengar cerita dari Cece kan yang bilang ya masa nanti aku kan bahas ke situ sih. Ini mungkin dari segi aku sih yang melihat yang hobi di musik ya. Kenapa sih lebih banyak para player ataupun para vokalis yang lebih kayaknya long trip lebih oke deh, gitu. Oh iya, pernah sih ada kejadian teman musisi lokal mungkin ya. Karena kan aku bikin juga tuh, lagi dicari vokalis atau gitu suka kasih himbauan gitu. Kadang dia nanyain gini, kok nggak aku sih yang rekomen dong. Aku jawabnya gini aja, kamu belum siap untuk long trip gitu. Karena kalau long trip nanti bakal ada resiko, seandainya tidak bagus. Misalnya maaf nih, kalau kita vokalis kan kadang dituntut tidak boleh pakai teks nyanyi ya. Betul. Ada sebagian tempat yang tidak boleh kita pakai teks. Kalau aku ngelihat dia masih pakai teks, lagu Indonesia juga pakai teks, aku jawabnya gitu aja, kamu baikin dulu. Nanti kasiannya kalau kamu long trip kamu dipulangkan. Kita dipulangkan ya tanpa tiket. Karena kita kan kalau long trip fasilitas tiket semuanya itu udah ditanggung. Laundry, makan segala macam udah ditanggung. Berarti untuk long trip sendiri mereka hanya bawa badan ya? Bawa badan sama bawa ya itulah. Iya, bawa alat ibaratnya kan lah. Gitu. Ya gitu ya. Berarti mereka sudah, makanya itu salah satu yang menurut saya menarik perhatian banyak player ataupun musisi yang pengen untuk main di long trip. Ya. Dari segi fasilitas ya. Dan dari segi apa yang mereka vibe ke dia apa yang didapatkan. Kalau long trip itu rata-rata kita kan talent ya. Talent lebih diperhatikan. Lebih merdeka lah talent. Lebih diperhatikan. Dan buat sahabat AB semua, ternyata setelah investigasi kita. Oh, investigasi lagi ya. Ini banyak dikorek-korek dulu sebelum kesini berarti karena ya. ini salah satu kita ini anak dari Deddy Corbuzier ya. Jadi pertanyaannya langsung gini. Enggak. Cece ini salah satu ketua organisasi SPMI. Ya, benar. Ketua yang di Riau. Ketua untuk kawasan Riau. Kebetulan. Ya. Kebetulan. Itu bukan kebetulan Cece. Sudah berapa lama Cece menjabat sebagai ketua itu bukan kebetulan.
kebetulan saya ketua SPMI di Riau dan kita udah ada SK, udah legal. SPMI ini apa? SPMI itu, nah kita kasih tahu ya buat teman-teman yang khususnya sih yang di Pekanbaru biar pada tahu juga, SPMI itu adalah Solidaritas Pekerja Musik Indonesia, dan ini bukan komunitas tapi organisasi besar ya. Udah legal di bawah Kemenhumkam, berbadan hukum juga. Udah tersedia juga BPJS Ketenagakerjaan. Oh, jadi lebih menanggung atau mengayomi semua pekerja musik. Iya, pekerja musik, baik itu kafe, baik itu musisi mau apapun, lokal, mau long trip, bebas. Penting dia masih pemain musik, bukan pemain sirkus ya. Iya. Nah, mungkin pemain sirkus gini-gini kan api tiba-tiba langsung masuk ke pemusikan, Iya, ya kan? mungkin belum banyak yang tahu, tapi kalau di kita datanya sudah 18 juta. 18 juta 18 orang? juta. 18 juta orang database kita Oh. yang tergabung di SPMI. Tepuk tangan dulu lah buat SPMI. SPMI luar Berarti biasa. SPMI keren. Mengayomi ya. Ya, Nanti karena baru kan tahu, banyak juga penyanyi-penyanyi, bukan penyanyi aja sih, banyak pemain-pemain pemain musik, musik. yang setelah habis ya sudah habis. Habis, Ya. nah itu. Jadi SPMI ini seperti apa organisasinya? Apakah orang-orang Riau ini hanya untuk kawasan orang-orang Riau kah? Atau seluruh Indonesia kah? Atau bagaimanakah? Terus cara teman-teman musisi mungkin ya dari Riau atau dari khususnya Kota Pekanbaru yang ingin bergabung itu bagaimana? Kalau khusus di Riau, nah ini kebetulan kalau di Riau kan kita udah ber-SK, udah ada SK-nya. Cuma mungkin sayanya ya sebagai ketua kurang ya, kayaknya ya kurang kurang memperkenalkan, mungkin minta maaf juga kurang memperkenalkan atau kurang memberitahu pada rekan-rekan. Tapi mungkin sebagian rekan-rekan di Riau udah pada tahu, ada juga sebagian yang sudah ikut, ada juga yang sudah KTA-nya udah ada dan juga udah punya BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita nih kan musisi pekerja lepas, nggak akan mungkin dapat namanya BPJS Ketenagakerjaan kalau tidak di perusahaan atau apa. Nah, di SPMI kita bisa dapat. Ya, jadi ada uang jaminan kecelakaan kerja ataupun hari tua ataupun kematian. Nah, gitu. Di cover sama BPJS Ketenagakerjaan. Terus apa ya? Kalau mau gabung, nggak apa-apa, gabung silahkan. Hubungi kemana ya? Hubungi kemana, ayo. Hubungi saya pastinya. Ya, nanti kita sertakan Instagram CC ini. Boleh, silakan. Nah, ya. itu. Jadi buat para musisi nih yang ingin bergabung di badan hukum khususnya ya, karena kan dilindungi dengan badan hukum ya. Kita udah dibawa Kemenhumkam dan itu berbadan hukum dan itu legal. Di Riau Pekanbaru tenang aja, sudah ada SK-nya. Berarti lebih bagus lagi. Iya. Untuk Cice Melda sendiri nih sebagai ketua SPMI ya. SPMI di Riau. Bukan nasional kan, beda lagi. Beda. Itu pusatnya di mana, Ceh? Pusatnya di Jakarta. Pusat di Jakarta. Berarti berbadan hukum dan Pekanbaru sudah mempunyai surat SK ya. SK-nya sudah surat ada. kerjanya sudah ada, berarti sudah terdaftar di pusat. Jadi teman-teman dari musisi Pekanbaru yang ingin mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, dapat KTA juga. Dapat KTA dan terbantu di badan hukum ya. Iya, pastinya. Nah, silakan legal ya legal. Nanti kita sertakan di sini nih Instagramnya Cece ya. Nah, nanti di follow aja, tanya-tanya aja. Boleh banget, banget. Sebagai Cece ini sebagai ketuanya di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Apalagi nih program kerjanya SPMI untuk kedepannya? Banyak visi misinya yang pasti kita ngajak semua musisi sebanyak-banyaknya untuk gabung sama kita. Betul. Karena ya ada jaminannya kan, jaminan kerja kita sebagai musisi lepas, jadi istilahnya adalah yang menaungi kita. Nah, inilah dia organisasi SPMI ini. Kalau di Riau sih sebenarnya memang masih stuck ya, karena juga aduh gimana ya, orangnya kayak pergi-pergi itu ya masalahnya. Ketuanya melalang buana. Sempat sih udah ada program ya, kita sekali di sini udah pernah kan. Sudah itulah pernah. Kita bertemu ya. Iya, betul. Memang sih kita bertemunya di program itu. Yes, benar. Terus juga kan banyak nih kejadian-kejadian seperti kayak kemarin teman-teman kita para musisi di Sorong, atau juga banyak juga teman-teman kita yang di sana yang mendapatkan musibah ketika bekerja mereka di dunia seni. Hal-hal seperti itu mungkin bisa
terorganisir ya dengan bisa di-cover SPMI maksudnya. ya, bisa di-cover dengan SPMI. Selama dia sudah mendaftar, sudah punya KTA-nya dan juga sudah bergabung di BPJS Ketenagakerjaan ya pasti di-cover. Setidaknya bisa menaungi lah ya, bisa kita Banyak sih, sangat dibantu, sangat bukan dibantu. masalah itu aja sih. Kalau misalnya masalah job apa-apa segala macam pasti juga dicarikan Betul, gitu. betul. Kalau ada masalah di tempat kerja yang kita nggak melanggar kontrak, terus gaji kita mungkin ada yang tertahan atau segala macam, nah itu juga bisa. Ya, Banyak. karena sudah ada badan hukum ya kan, Banyak, dilindungi iya. sama Kemenhub. Oke, itu sedikit tentang Sedikit SPMI tentang ya. SPMI. Kalau mau lebih lagi DM nanti Cece-nya. Boleh. Dan tapi jangan lupa di subscribe dulu, ya kan? Subscribe, di like. Terus harapan Cece, karena Cece juga musisi dari Kota Pekanbaru yang lahir di Kota Pekanbaru, sudah melalang buana ya kan, sudah paham dengan dunia permusikan Long Trip dan dunia permusikan di luar sana. Harapan Cece untuk musisi Kota Pekanbaru. Buat musisi Pekanbaru, Ya. apa ya? Karena kalau kita bahas tentang musik Pekanbaru nanti kita banyak di DM yang tidak baik ini. Banyak akan kita bongkar sebetulnya. Cuman nih saya nahan-nahan nih dari tadi, Cece juga supaya lebih aman kita ya. Mohon jangan di. Enggak, kalau aku pribadi aku jelas kayak ngomong ke Ya harapan kita sih untuk biar musik Pekanbaru ini, musisi Pekanbaru juga lebih paham atau lebih enak sih berkembangnya kita semua di sini. bener. Kalau aku pribadi aku pernah jelasin ke rekan-rekan di pusat kan, yang di SPMI pusat aku bilang, ini Pekanbaru musisinya bagus-bagus loh, aku bilang gitu kan. Cuma mungkin akunya yang tidak mengenal mereka atau seperti apa ya, mungkin karena jarang pulang kali ya. Ya itulah makanya oh iya ya, coba deh kamu cari apa segala macam. Kayak mana ya? Jadi harapannya apa ya? Enggak sih, udah bagus. Posisi Udah bagus, Pekanbaru udah bagus kok. Ya, karena udah banyak, bagus. sebetulnya kalau kita perhatikan ya kayak Cece lah yang hobi di musik dan saya juga yang orang senang melihat musik itu sendiri ya. Banyak kok talenta Kota Pekanbaru banyak. yang bisa kita ekspos Bagus-bagus, itu banyak. Ya, banyak. Ya kan? Cuman ya kita nggak tahu juga nih kendalanya di mana kan gitu. Kalau aku rasa apakah kendala nggak di pemusik ya? Wadahnya nggak ada atau seperti apa gitu. Kalau kendala sih rasanya bukan di pemusik. Bukan di musik. Kayaknya di tempat-tempat para pemusik Riau ini bekerja sih kayaknya. Tolonglah budgetnya ditambah-tambahin buat teman-teman musisi di Pekanbaru, ya kan? Itu kan harapan teman-teman semua. Itu harapan. Karena selama ini aku pergi, aku nanyain, kalian main lokal berapa? Kalian main lokal berapa? Dibandingin dengan Pekanbaru, aduh, miris sekali. Pemirsa. Berarti itu alasan Cece kenapa tidak mau mengambil job di Pekanbaru. Sudah kebongkar ya. Jadi kadang teman-teman yang di Pekanbaru yang mungkin ada kenal sama aku juga pas aku lagi cuti, aku bilang ajak-ajak dong nyanyi lah, segan sendiri mau ngajak aku. Dia bilang aduh enggak nanti, jangan gitu. Nggak kebayar nanti enggak, padahal bisa aja kok, penting bensin udah. Ya berarti harapan Cece tadi itu ya. Ya, Mungkin benar, ada harapan lain nih untuk mungkin pekerja musik di Pekanbaru biar lebih apa gitu. Mungkin kalau dibilang ya kayak di kafe gimana ya? Flooringnya aja kali, biar nambah relasi itu aja. Berarti lebih digali lagi. Iya itu ininya ya. aja. Lebih dimaksimalkan lagi karena ya kembali lagi kita lebih baiknya bukan hanya di pekerja seni aja, di Iya. hidup ini kita lebih bagus belajar dari kesalahan. Belajar. Belajar Dan dari semua kesalahan. orang itu harus tetap belajar sama Betul. kayak aku juga Ya. masih belajar. Betul, Ya, karena banyak juga orang-orang sukses di luar sana yang juga sambil belajar sampai masih sekarang. belajar. Masih. Itu dia tadi, ya. Terus juga nih, kalau harapan dari diri Cece pribadi ke depannya, pengennya seperti apa? Nah, ini kan tadi untuk para teman-teman musisi. Sekarang untuk diri Cece sendiri ke depannya, Diri pengen seperti apa? saya pribadi. Apakah aku sepertinya pengen punya usaha hotel Bener. sih gitu? Enggak hotel. Kegedean sih. Atau pengen punya studio band atau gimana? Gitu? Enggak, studio band enggak. Pernah. Ya kan nggak mungkin juga Cece tiba-tiba ngetok-ngetok jendela kan 1 jam lagi ya gitu kan. Pengen punya usaha kafe ya. Kan udah menjamur Betul. kafe. Terus
Ya tetap ada pemusiknya. Nah, harapan aku. Karena jiwa seni itu tadi kan. cita-citanya. Karena Tepat jiwa seni baliknya ke tadi. situ lagi. Jiwa seni. Kan bisa mengurangi budget ya kan. Benar. Kafe buka nggak ada yang nyanyi, ya udah aku Iya. nyanyi sendiri aja gitu kan. Astaga. Ya, itu sih harapan dari Cece tadi ke depannya ya. Dan sekarang kita tadi udah harapan untuk teman-teman musisi Pekanbaru, ya kan? Terus harapan ke depannya untuk dari Cece sendiri. Sekarang harapan untuk musik Indonesia. Wow. Nah, Berat ini kayaknya, berat ya. Iya. Harapan untuk musik Indonesia apa ya? Harapannya seperti apa? Begini, ini Kan banyak nih isu-isu tentang permusikan lah, benar, tentang yang apalah, isu-isu ada undang-undang ini ya, kita iya. melarang di ini. Nah, Ya. itu tolonglah, kadang lagu-lagu kalian itu terkenal dengan dari kita yang ya, dari kita yang kafe-kafe, janganlah dikenakan apa sih namanya, harus bayar royalti dan segala macam. Aduh, copyright ya. kasihan, nggak sanggup nanti. Ya, Kasihan cuman- outlet-outletnya juga gitu, kan Ya harus karena bayar. cuman banyak juga kemarin para musisi yang bahas kan. Bahas itu banget ya. Itu sebetulnya bukan tanggungan dari, ya kembali lagi dari manajemen dan tempat yang menyediakan Iya, sih. benar. Karena kan untuk copyright kita membawakan lagu itu di tempat mereka dan list berasal dari mereka kan gitu. Ya Tapi sebetulnya nggak bisa dipungkiri loh, kadang lagu yang nggak terkenal jadi terkenal tuh karena kita. ya saling sebetulnya sih simbiosis mutualisme ya, Iya, sangat sebenarnya. Jadi sangat kalau kita saling. harus bayar royalti atau outletnya harus bayar royalti, kasihan juga Ya, sih. betul sih, cuman ya kembali lagi tergantung Kebijakannya lah kayaknya dirubah kebijakan lah dan gitu. pribadi kita masing-masing Benar, sih benar, ya. Ya banyak juga teman-teman kita yang mengcover lagu band-band terkenal, tapi udah minta izin udah selesai Iya, kan gitu ya. Kembali lagi sih tergantung prosesnya seperti apa sih. Jadi pokoknya teman-teman para penyanyi cover juga jangan berhenti berkarir juga lah ya Yes, dengan benar. itunya. Benar. Lihat Cece sekarang aja nih tidak berhenti berkarir sampai saat sekarang ini. Keren sih. Itulah Ada tadi saja. harapan Cece untuk musik ya. Atau mungkin ada lagi harapan-harapannya Harapan-harapannya apa lagi ya? untuk musik Indonesia ya, biar lebih maju lagi seperti apa? Udah Kepinginnya seperti apa musik Udah. Indonesia ini? udah cukup deh. Udah cukup. Kalau aku mah yang penting tetap ada job ya kan, cair, nah udah itu. Oke, itu tadi harapan dari Cece ya untuk teman-teman musisi Kota Yes. Pekanbaru. Salah satunya lebih menimba ilmu lagi. Ya, sama-sama Sama-sama belajar. belajar lah intinya ya. Tidak ingin menggurui atau tidak ingin mengkompori-kompori. Iya, terus jangan jangan berperang budget gitu, jangan dijatuh-jatuhkan harga, jangan ya sayang, jangan. Saya dari tadi menahan itu Cece. Mana Cece yang melepasnya. Nggak apa-apa gitu, bagus Aduh. kalian jadi biar bertahan dengan range-nya Saya takut segitu. bahas ini, Cece, Nggak serius. apa-apa, bahas Takut aja. dibully sama penyanyi-penyanyi dari Jangan gitu, kualitas kita kan tetap ada, Betul, jadi betul. sesama kita harus saling menjaga, sama Betul. kayak musisi long trip kan dia menjaga harga. karena musik mahal sih bagi itu saya yang lihat ya, musik itu Iya. mahal. Orang gabut, orang galau udah dengar musik, yo coba. Ya, jadi sebetulnya pekerjaan yang tidak ada range harga itu ya itu tadi, kesenian ini Dah, gitu loh. yang ditahan udah keluar ya. Iya, sebetulnya kan gitu. Yang ditahan sudah saya yang keluarkan ya. Saya takut ngomong dari tadi sebetulnya, karena saya juga pelaku musik ya. Jadi saya takut untuk membahas itu. Soalnya aku dengar sendiri dari musisi-musisi di sini. Mirisnya Ya, di situ betul sih. betul sih. Berapa? Oh, astaga gitu. Di luar nggak segitu. Sebetulnya yang lokal gitu. Kini sesama lokal nih ya. Dia musisi lokal. Jadi aku bandingin, nggak usah jauh-jauh lah. Ke Kepri aja lah. Itu masih jauh banget beda Pekanbaru dengan sana budgetnya. Itu untuk band kah? Untuk Mau kalau di sini kan bisa ada yang akustikan, Iya, betul. akustikan satu dia aja kan, atau band sama di sini ya. Tolonglah agak disejahterakan ya, ranknya agak dinaikkan dong buat teman-teman musisi di Riau nih. betul. Harus dibela dong. Iya, memang nanti- kita untuk memajukan para player juga kan. Nanti jangan ditanya apa fungsi ketuanya nih sih, enggak Ah, ada. Salah satunya kan untuk menyuarakan Menyuarakan ini. itu. Ini contohnya kan sudah disuarakan nih di AB Ya, Podcast ya kan. benar. Ya, kita juga bersusah payah juga mengundang ketua ini gitu loh. Ya, itu kan masalah apakah itu masalahnya hanya di budget kah? Oke lah, kita ngomongin budget nih karena gini. Si outlet hanya sanggup untuk membayar band ataupun akustikan ataupun player hanya dengan sekian.
kebanyakan orang kan bingung nih ngambil atau enggak, nggak ngambil, aku nggak kerja ini. Nah, balik itu lagi tuh. gini. Jadi gini loh, apakah itu pengaruhnya dari si outletnya kah, Atau atau orangnya si Personalnya. personalnya kah gitu loh? Ini dari pandangan Cece aja sih, yang dari komplainan kawan-kawan gitu. Sebenarnya kalau balik lagi, kalau dari pengalaman aku, kalau kita nggak mau ngambil, kita kan bisa nego budget. Betul. Biasanya outlet masih akan berpikir lagi gitu. Jadi buat teman-teman juga pertahankan budget ya. Jangan karena takut nggak ada job, jadi nanti harganya jatuh-jatuh, diambil aja. Kasihan teman-teman yang lain gitu. Intinya pertahankan budget gitu. Oke, berarti Kalau kita gini, kalau outlet itu nawarin kita nggak mau ngambil kompak gimana? Kan nggak ada ya kan? betul juga sih. Kembali ke personalnya Yes, sih. benar. Ya Jangan- cuman tapi kan banyak juga nih player ya, kita nggak menyebutkan nama, mungkin ada karena hal-hal apa yang akhirnya mengambil itu gitu loh. Jadi Itu. Makanya itu. gimana sih gitu loh bagusnya. Gimana sih bagusnya? Kalau aku mah gitu aja, pertahankan aja harga. Jadi jangan saling menjatuhkan juga gitu ya. Kadang karena ada kejadian kalau sesama musisi lokal aja, ini yang harus dijatuhkan ya Pak, jangan. Sama-sama jaga harga. Jadi kalau seandainya ada yang ditawarin udah di bawah dari standarisasi banget, nggak usah diambil. Gitu aja, jadi dipertahankan. Kalau kita kompak pasti harganya juga bagus. Itu lebih ke ya mempertahankan budget terus Karena bukan apa-apa musisi di Riau aku akui bagus-bagus. banyak. Cuma kasihan di situnya Ya, sih. betul sih. Banyak oknum-oknum yang akhirnya menjatuhkan teman-teman kita yang bagus-bagus yang lainnya Yes, gitu benar. loh. Akhirnya mereka tidak berani untuk mengekspos dirinya kembali kan. Ya karena mungkin dari segi budget udahlah, Ambil nggak aja usah lah atau ambil gitu kadang ya. Akhirnya ya mau gimana gitu loh. Kadang kan gini, ada juga nih outlet yang ngomong, si Ono aja sekian, masa ini gini. Akhirnya kan terjadi hal seperti itu jadinya. Ya. Iya kan? Kebanyakan kan seperti Tapi itu. ada jadinya. juga di sini outlet, nggak perlu disebutkan ya. Ya. Setiap personil itu malah nggak sama harga budgetnya. Ada Ada yang nego. ada. Kalau aku pribadi juga aku nego. Kadang ada juga outlet yang mengambil aku mau player bandnya, player gitarnya ini, player drumnya ini, mereka yang comot-comot sendiri kan. Itu sih. Ya. Berarti pembahasan budget ini memang sangat harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Ya karena itulah untuk mensejahterakan juga kan. Iya. Intinya itu sih. Kalau aku kenapa jangan long trip lagi ya itu aja. Ya kembali lagi sih tergantung Tempatnya lagi, outletnya lagi, karena gitu. kita sebagai bukan kita karena saya kan nggak main musik lagi nih. Iya. Mereka. Mereka pengen main di sini. Ya tempatnya hanya ngasih budget sekian. Ya mau nggak mau ya karena dengan Iya, daripada kondisi asap nggak sekarang, ngepul ya, dapurnya, nih ya terima. mungkin karena itu jadi ya mungkin nih harapan juga bagi para musisi Pekanbaru lebih klop lagi lah ya. Yes, itu. Ya, harus lebih sih. klop. Ya, Harus, karena ya. Kembali lagi tergantung ke teman-teman juga gitu. Ya. Contoh misalnya kita ambil contoh aja lah ya. Mungkin nih satu tempat minta player ini dibayar sekian. Toh kalau semuanya nggak mau ngambil, Makanya. pasti budget akan naik, Iya. iya kan? Ya udah berapa? Kayak gitu. Bener begitu. Kembali lagi sih tergantung koordinasinya para teman-teman musisi sih ya. Bagusnya seperti apa? Ya. Keren sih. Kalau boleh-boleh sesekali kita bikin acara full semuanya musisi semua di Kota bener Pekanbaru tuh. sih. Udah lama nggak soalnya. Iya bener itu bagus ya Nah, kayak yang mau dibikin terakhir kalau nggak program salah ya. itu ada buka bareng tuh sama musisi. Nah, kalau nggak salah ada di salah satu kafe di Kota Nah ini Pekanbaru. nih itu bisa. Cuma kan aku perlu teman, perlu masa pastinya ya kan bikin acara kayak gitu. Kita bisa kok cari sponsor. Iya keren segala keren sih. macam. Band ini tampil, band Yes, ini tampil, benar, band benar, ganti-gantian benar, kan. Ya udah lama juga nggak tuh. Tahun berapa dulu seperti Itu itu pernah ya? orang pusat mau canangkan nyuruh aku kerja gitu, bilang aduh kayak berat aku. Akunya kalau sendiri. Iya betul, karena kita butuh tim juga Yes, kan. benar. Ya kembali lagi kepada teman-teman sih. Ya, Ya. boleh lah. Nanti Mungkin- kasih ide, gagasan, silakan. Kita kasih ide atau kita mau rembukan nih. Kayaknya musisi kita bikin event Iya, ya. benar. Bisa sih, boleh. Nanti kita bantu promo di sini. Di Ade Podcast. Tuh, keren Kita tuh. bantu promo nanti. Ya, itu tadi harapan dari Cece dan juga beberapa masukan-masukan untuk para musisi dan juga para pendengar AB ya. Sahabat AB semua. Ya mudah-mudahan sih musik Indonesia lebih Ini berkembang AB lagi. ada kepanjangannya nggak sih? AB itu Admi Brothers.
Admi Brothers. Oh ya benar-benar si abang Nih, tadi nih, ya. nih. Admi Mana abang Brothers. tadi ya? Kita anggap aja tidak ada ya. Ah, Karena tidak ada tadi dia. belum on cam kan. Belum on cam kan. Nah, Oke, sebetulnya oke. bukan saya host dari sini. Tapi ada tamu penting jadi Iya. ya berubah. Sangat penting. Itulah, itu tadi harapan dari Cece juga untuk musisi Kota Pekanbaru, Yes. untuk musik Indonesia seperti apa ya. Kita pengennya sih musik Indonesia lebih berkembang lagi, setidaknya lebih apa ya, lebih klop lagi sih semua musisi, Yes. bukan cuma di Pekanbaru tapi seluruh Indonesia Seluruh gitu. Indonesia. Lebih membantu. Iya. Dan dengan adanya SPM ini mudah-mudahan apa yang dikeluh kesahkan sama para musisi di kota kita sendiri Iya, ataupun di kota luar sana terbantu, Ya, tidaknya. bisa disalurkan. Setidaknya seperti Ya, itu. begitulah. Keren, SPMI jaya selalu. Terima kasih juga buat Cece. Yes, terima kasih juga buat AB Podcast ya. terima kasih Sukses sudah hadir. ya. Jangan lupa pokoknya semuanya nih harus Ya. di-subscribe ya. Betul. Karena saya sudah sangat susah payah menculik Cece, jadi tolonglah ya. Subscribe pokoknya ya. Tonton video ini terus. Harus ditonton. Kita susah mau ketemu ini. Mengatur jadwal Cece-nya susah Batal loh. terus. Dari janjinya pengen ngopi, terus Oh, janji apa lagi? banyak pokoknya. Banyak. Kayak utang janji aku tuh. Makanya alhamdulillah ya. Akhirnya Cece memenuhi janjinya untuk ketemu saya. Alhamdulillah lah. Terima kasih Cece sudah hadir. Sama-sama, B Project Terima juga. kasih. Thank you banget, sukses ya. Ya, sudah hadir. Semoga lancar terus rezekinya dan Yes, sama. tentunya sukses terus di dunia permusikan Indonesia dan sukses Yap. terus untuk musik Indonesia. Sebelum kita tutup, sebelum kita closing, sedikit nih kita minta quotes dari Cece sedikit. Waduh. Nah, ini Harus harus ya? karena Harus nanti ya? quotes ini kita pajang nanti ya. Kita akan bikinkan nanti quotes dari by Cece Melda. Oh, gitu. astaga. Oke, apa ya? Oh, gini aja. Jangan diam di tempat yang gelap karena masih ada matahari. Keren. Jangan diam di tempat yang gelap Karena masih ada karena matahari. masih ada matahari. Siap. Oke, terima kasih Cece. Sama-sama. Keren quote-nya. Sangat meresapi di hati saya. Keren, terima kasih. Sehat selalu. Yes, sama. Sehat juga. Terus sukses selalu di dunia permusikan dan yang paling penting sukses terus buat kita para musisi Indonesia. Ya, salam Oke, terima musisi kasih. bersatu. Thank you ya.